cara menjadi tim packing yang cepat dan tepat. Buat kalian yang bekerja sebagai tim packing itu kalian harus memahami cara ini ya, ataupun sebagai kalian sebagai penjual. Kita ini menjual, contoh kita menjual sepatu secara online ya di toko Das Dharma. Kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi video ini di bawah ya. Eh, kita menggunakan sistem ataupun kita menggunakan cara yang 100% mempercepat dan tepat untuk cara kerja kalian ya, mempercepat tim packing lah istilahnya. Nah, cara ini bagaimana sih caranya? Caranya itu kalian bisa membuat sebuah pick list. Kalau kita ini menggunakan sistem aplikasi ya, menggunakan sistem aplikasi pihak ketiga yang mengumpulkan semua resi dari berbagai macam toko online. Misalkan ada 5 macam toko online, kita ambil semua resinya di aplikasi ini ya, di aplikasi pihak ketiga ini. Dikumpulkan resinya, misalkan ada total dari semua marketplace itu ada 200 resi misal. Kita kumpulkan semua resinya, terus daftar picklistnya kita kumpulkan. Setelah picklist itu beres ataupun setelah picklist itu muncul semua daftar picklist dari semua resi, nah kita ambil barang sesuai dengan daftar picklist yang ada di daftar ini ya. Misalkan dari 200 resi ini total barang yang diambil itu ada 1000 pasang sepatu misal, ataupun dengan barang-barang lainnya. Contoh di kita itu ada beberapa banyak ini ya, seperti kaos kaki. Kalian bisa cek aja berbagai macam produknya yang ada di link di deskripsi toko kita ya. Nah, cara ini memang sedikit ribet ya untuk karyawan baru ataupun pekerja packing yang baru ya. Sedikit ribet karena ini kita harus mengambil barang sesuai dengan picklist. Terus setelah barang itu beres terkumpul di salah satu tempat, kalian packing sesuai dengan, nah kan resi itu ada 200 resi nih, misalkan 200 tumpukan resi, kalian ambil resi masing-masing sesuai barang yang ada di tumpukan tersebut yang setelah beres di picklist tersebut. Nah, kalian jangan sampai mengambil barang di luar daftar picklist tersebut karena ini berbahaya ya. Bahayanya itu kenapa? Bahayanya itu bisa membuat tim packing pusing. Jadi kalian jika sudah ada daftar picklist, kalian ambil barangnya sesuai daftar picklist atau daftar pengambilan tersebut. Kalau di luar daftar picklist, kalian itu jangan sekali-kali mencoba. Itu bisa memperibet cara kerja kalian. Nah, cara ini yang sekarang saya gunakan itu menggunakan picklist kan, sudah sesuai. Nah, kalian jangan mengambil dari luar picklist tersebut. Kalau kita kan menggunakan aplikasi pihak ketiga, kalian bisa search aplikasi yang bisa membantu penjualan marketplace kalian di berbagai macam marketplace online ya, toko online. Kalian bisa cek. Cara ini terbukti ampuh, terbukti ampuh. Karena kita udah berjalan 6 bulan, kesalahannya itu nggak ada. Nggak ada kesalahan dari cara yang kita gunakan sekarang ini. Jadi kalian yang mau beli sepatu di toko kita itu jangan ragu terjadi kesalahan. Misalkan kalian pesan sepatunya 2 terus dikirimnya cuma 1. Nah, itu akan jauh dari kesalahan tersebut ya. Akan jauh dari kesalahan tersebut karena kita menggunakan daftar picklist. Mau 1 atau 2 resi kita menggunakan daftar picklist. Jadi tidak akan terjadi kesalahan paket yang dikirim kurang ataupun paket yang dikirim lebih. Itu nggak akan terjadi kesalahan. Dengan cara ini, kita ada satu karyawan itu tim packing ya. Tim packing itu ada beberapa orang. Nah, dari satu orang ini mampu memaking 200 resi sekaligus dalam satu hari ya. Dalam satu hari itu mampu memaking 200 resi. Karena kalau udah ribuan resi itu pasti akan terbagi masing-masing karyawan itu, misalkan ambil rata-rata contoh satu karyawan itu 150-an lah dalam satu hari. Itu udah terbukti cepat ya dan akurat pastinya kalau kalian menggunakan daftar picklist. Kalau menggunakan picklist itu akan mempercepat kalian dalam bekerja. Itu akan mengurangi biaya karyawan ya kalau memang kalian sebagai penjual. Nah, kalau kalian sebagai karyawan packing itu akan mempercepat cara kerja kalian. Jadi kalian nggak akan capek, nggak akan istilahnya nggak akan terjadi kesalahan lah. Kalau terjadi kesalahan pasti kalian akan kena marah bos atasan. Nah, kalau pakai cara ini nggak akan terjadi kesalahan tersebut. Nah, daftar picklist ini
Kenapa saya menggunakan daftar picklist ini? Karena memang caranya sedikit rumit itu karena kita pas begitu cetak resi nggak langsung packing dari masing-masing resi, tapi kita mengumpulkan barang sesuai picklist dulu. Nah, memang sedikit rumitnya tuh di situ. Cuma ini kalau memang udah terbiasa, 1 atau 2 kali penggunaan cara ini pasti ini akan akurat ya. 1 sampai 2 hari lah. 1 sampai 2 hari kalian akan enak menggunakan cara ini. Cara yang saya sarankan ini karena memang kita pun di sini udah terbukti dalam 6 bulan itu kesalahan itu minim kesalahan. Karena banyak kesalahan itu dari kuantiti barang yang dikirim. Contoh si pelanggan belinya 2, dikirimnya 1. Nah, karena si penjual itu enggak, atau si tim packing itu enggak melihat detail kuantitinya, berarti kurang detail juga. Nah, caranya kita ada 2 tim, misalkan ada 1 tim packing dan 1 tim yang memang khusus untuk cek resi dan mengumpulkan barang picklist. Nah, yang tim packing ini fokus untuk packing barang dan picklist lah, terutama picklist ya. Nah, yang salah satu ini yang cetak resi ini bisa sekalian cek di tiap-tiap resi ya. Misalkan dari SKU yang sama, jika ada yang 2 item, misalkan 1 SKU yang sama dan ukuran yang sama, itu ada 2 item, kalian dicirii, kalian tandain. Nah, untuk yang pegawai cetak resi ini kalian tandain yang memang ada itemnya ada 2. Misalkan sepatu motik ini dengan ukuran yang sama, model yang sama, itemnya ada 2 ataupun 5 ataupun berapa ratus, kalian tandain dan kasih angka. Misalkan itemnya ada 2, misalkan tandai 2 dengan angka yang cukup besar dan terlihat. Ataupun kalian coret aja di ini ya, di daftar picklistnya, coret tandain. Berarti yang ditandai itu si tim packing tuh harus melihat detailnya, apakah dari kuantitinya ataupun dari kuantiti barangnya ataupun kuantiti SKU-nya. Ada 2 ya kuantiti itu. Kuantiti barang tuh ada daftar barang yang berbeda. Kalau kuantiti SKU tuh ada, dari 1 SKU tuh ada berapa kuantiti. Misalkan sepatu ini ada 2 kuantitinya, ada 2 yang harus dikirim. Nah, kalian tandai yang ini tuh, tandai langsung dilingkarin. Jadi si tim packing itu akan ke notice ya. Jadi, oh ini ada yang SKU yang ditandai, berarti itu harus dilihat apakah kuantitinya lebih dari 1 ataupun kuantiti SKU-nya lebih dari 1 misalkan. Nah, kalian cek. Nah, cara ini terbukti ampuh karena memang pengecekannya ada di beberapa ini ya. Pengecekan di picklist dan pengecekan di resi yang ditandai. Jadi ada 2 kali pengecekan. Nggak sembarangan langsung packing. Dari cara ini saya sangat menyarankan buat kalian sebagai tim packing ataupun sebagai penjual ya. Nah, untuk kalian sebagai pembeli sepatu di toko kita, kalian sebagai pembeli nggak usah ragu karena kita mudah menggunakan sistem yang memang tersistematis ya. Kita terjadi beberapa kali pengecekan, mungkin 3 sampai 5 kali pengecekan lah. Paket ini sampai ke pembeli itu 3 sampai 5 kali pengecekan. Paket datang dari pabrik, di pabriknya udah dicek, terus di kita juga dalam pengiriman dicek. Nah, ini akan mengurangi kesalahan dan akan mempercepat pengiriman paket sampai ke pembeli. Mungkin videonya sampai di sini aja ya. Apa yang dikutip dari video ini, kalian bisa menggunakan daftar picklist kalau memang kalian sebagai penjual. Dan kalian sebagai pembeli, jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja beli sepatunya, ada di deskripsi video di bawah ini ya. Karena nggak akan terjadi kesalahan, ataupun kalian mau penukaran, langsung chat aja admin. Untuk penukaran ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di video yang sebelumnya diupload ataupun kalian cek aja di list video, ada di sana. Bagaimana sih cara penukaran itu, ada di sana ya. Mungkin videonya sekian. Bye bye.